Shalom adik-adik, hari ini kita kembali lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita awali ibadah kita dengan berdoa. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sore hari ini. Kami mau kembali beribadah kepada Engkau. Biarlah Engkau yang berikan kami sukacita yang daripada surga-Mu itu Tuhan, turun atas setiap kami anak-anak-Mu Bapa. Berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Hei dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik yang siap bersukacita katakan amin. Mari kita adik-adik, kita berdiri, kita memuji Tuhan, kita memujikan seorang tokoh yang disembuhkan oleh Tuhan. Biarlah kita juga percaya bahwa Tuhan itu adalah pembuat mujizat bagi setiap kita. Kita pujikan dengan sukacita. Aman sakit kusta disuruh Elisa menyelam 7 kali di sungai Yordan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sembuhlah. Kita pujikan dari awal. Aman sakit kusta disuruh Elisa menyelam 7 kali di sungai Yordan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sembuhlah aman. Kita pujikan lagi adik-adik. Aman sakit kusta disuruh Elisa menyelam 7 kali di sungai Yordan. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sembuhlah aman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sembuhlah aman. Sembuhlah aman, sembuhlah aman. Haleluya, kita memuji Tuhan lagi, kita pujikan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus,
Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Saya serah kepada hamba-Nya. Shalom adik-adik yang dikasih Tuhan, apa kabarnya sore hari ini? Ketemu lagi sama Kadian di minggu yang kedua di bulan April. Nah, sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan kita, tutup mata kita, dan tundukkan kepala kita. Halo Bapak yang baik, terima kasih kami mengucap syukur buat sore hari ini kayak berkumpul bersama dengan teman-teman kami, walau secara online ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau Allah yang akan menjamah dan melawat setiap kami semua. Berikan kami tanah hati yang baik dan telinga sebagai seorang murid agar setiap firman disampaikan itu bertumbuh dan berbuah dalam setiap kehidupan kami semua. Terima kasih ya Bapak, kita siap mendengar kebenaran firman Tuhan, berkata amin. Nah, shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Kalian berharap pada kita bersuka cita atau bergembira setelah melewati hari libur yang panjang. Nah, mungkin ada yang sekolah besok Senin atau mungkin di minggu depannya lagi, tetap bersuka cita ya. Nah, pada sore hari ini kalian akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kisah dari seorang dari perjanjian lama. Apakah adik-adik kalau adik tadi sudah menyanyikan sebuah lagu di lagu yang pertama tadi, pasti adik-adik tahu apa yang akan disampaikan pada sore hari ini, yaitu tentang Naaman. Siapa yang di sini sudah tahu tentang cerita Naaman? Siapa? Apakah adik-adik sudah tahu siapa itu Naaman? Kenapa dia mengalami mujizat? Kenapa dia mengalami kesembuhan? Nah, kita akan lihat dan simak baik-baik kisah dari seorang Naaman. Siapa ini Naaman? 2 Raja-Raja pasal yang ke-5. Kita akan belajar bagaimana seorang Naaman ini mau belajar untuk rendah hati. Naaman ini bisa dibilang orang yang terpandang, tapi dia mau merendahkan hatinya. Dia mau belajar untuk, bahasa lain rendah hati itu apa ya? Untuk menjadi tidak sombong lah. Nah, itu dia. Ya, pasal yang pertama firman Tuhan mengatakan, Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Jadi ini si Naaman ini adalah seorang panglima yang terpandang, panglima dari Raja Aram, dan dia adalah panglima yang disayangi oleh rajanya. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Jadi Naaman ini, orang yang disayangi oleh Raja Aram ini, sedang menderita suatu sakit, yaitu sakit kusta. Sakit kusta adalah sakit yang mematikan. Pada saat itu orang-orang akan menjauhi orang yang sakit kusta ini, karena itu adalah hal yang sangat punya menderita. Tubuhnya dipenuhi dengan borok, dipenuhi dengan luka-luka. Nah, pada saat dia mengalami suatu sakit kusta, ayat yang kedua mengatakan, orang Aram pernah keluar bergerombol dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Jadi ini adalah suatu tahap bagaimana nanti Naaman akan menemui mujizatnya. Naaman ini akan menemukan suatu mujizat dari petunjuk seorang perempuan dari negeri Israel. Perempuannya itu pada saat itu menjadi pelayannya seorang istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, kepada istri Naaman, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Jadi seorang gadis dari Israel ini berkata kepada istri Naaman, nyonya, kalau engkau berkenan dan Tuhan berkenan, datanglah kepada seorang nabi yang berada di Samaria. Dia akan menyembuhkan si Naaman ini. Nah, ayat 4, si Naaman ini ya menemukan secercah harapan, ya kan, menemukan setitik harapan. Nah, dia datang ya adik-adik. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Jadi si Naaman ini menghadap raja dulu nih, memberitakan bahwa ada seorang gadis dari Israel yang mengatakan bahwa aku bisa sembuh kalau aku menemui nabi yang berada di Samaria.
Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Jadi kalau raja ketemu raja biar cepet nih adik-adik, pakai orang dalam. Jadi si Raja Aram ini memberikan surat kepada Raja Israel. Nah, lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Jadi ini ketika dia mau menghadap kepada Nabi yang akan menyembuhkan, dia bawa persembahan dulu di adik-adik sebagai tanda terima kasih jikalau nanti akan disembuhkan. Jadi dia sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Jadi isi suratnya si Raja Aram ini berkata kepada si Raja Israel, aku mengutus orang yang aku sayang kepada engkau agar engkau bisa menyembuhkannya. Tapi apa respon Raja Israel? Ternyata respon Raja Israel di luar dugaan adik-adik. Raja Israel merespon. Nah, ayat 7 dikatakan, segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya pakaian serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya aku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Jadi si Raja Israel kalau di zaman dulu itu artinya mengoyakkan pakaiannya, itu artinya merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia enggak sanggup, enggak mampu, dia belajar untuk seperti menyerahkan hidupnya di hadapan Tuhan. Dikoyakkanlah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya aku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Nah, jadi si Raja Israel ini menganggap, aku ini bukan siapa-siapa, aku tuh gak bisa. Apakah aku Allah yang bisa menghidupkan atau mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku. Nah, ketika si Raja Israel ini mengoyakkan pakaiannya, tanda dia tidak mampu, dia tidak bisa, sesungguhnya berita itu didengar oleh si Elisa. Nah, tapi sesungguhnya perhatikan dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elia abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimkannya pesan kepada raja, bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Kenapa engkau mengoyakkan pakaianmu, Raja? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Jadi ketika raja ini nggak mampu sampai dia mengoyakkan pakaiannya, terdengarlah oleh abdi Allah si Elisa. Elisa berkata kepada si raja, Raja, biarkan orang itu datang kepadaku dan dia melihat bahwa ada nabi di Israel, bahwa ada nabi yang berkuasa, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memakai. Kemudian datang Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Jadi si Naaman ini sudah mendapat kabar kalau dia harus menemui Elisa. Dia datang dengan segerombolannya, dengan kudanya, dengan keretanya, berhenti di pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Di sini dia poinnya adik-adik, bagaimana si Naaman ini harus belajar rendah hati. Di ayat selanjutnya akan dikatakan bahwa si Naaman ini berpikir bahwa si Elisa ini akan menemuinya, tapi ternyata dia hanya mengirim utusan. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, udah gusar hatinya adik-adik, terus dia berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya. Jadi ini pikiran Naaman ini, Elisa akan keluar, mungkin akan menumpangkan tangan di atas kepalanya, terus memanggil nama Tuhan Allahnya supaya dia langsung sembuh. Tapi ternyata jauh dari pemikiran Naaman. Malah si Elisa hanya suruhannya untuk berkata kepada si Naaman, yaitu untuk pergi mandi selama berendam, keluar
keluar masuk selama 7 kali. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Jadi ini adik-adik ingat gak sih ada ayat Tuhan mengatakan rancanganku bukanlah rancanganmu. Bagaimana kalau kita sudah merancangkan suatu rencana yang baik, tapi ternyata Tuhan berkata lain. Si Naaman udah berpikir nih kalau nabi ini akan datang kepada dia, menumpangkan tangan atas setiap luka-lukanya dan memanggil nama Tuhan Allahnya. Tapi itu semua jauh dari setiap pikiran Naaman. Ternyata yang dipanggil hanya bujangnya, hanya suruhan dari si Elisa. Nah, ayat yang 12 dikatakan, bukankah Abana dan Parpar sungai-sungai Damsik lebih dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Jadi itu ceritanya adik-adik, Naaman ini disuruh berendam di, bisa dibilang itu sungai itu paling kotor. Seharusnya itu bisa dipakai sungai yang lain lah, yang lebih bersih, yang mungkin lebih layak, lebih bagus. Tapi kenapa disuruh berendam di air yang tidak bersih, air yang kotor? Kalau adik-adik ceritanya lebih lanjut lagi, adik-adik bisa ketik di YouTube kisah Naaman versi videonya. Jadi kamu melihat bagaimana sungai itu tuh bisa dibilang sungainya kotor lah. Nah, tapi ketika si Naaman ini sudah hatinya panas, gusar, marah, dan kayak kok bisa sih si Elisa nggak keluar, kok bisa sih nyuruh aku berendam di air yang kotor, kok bisa sih milih sungai ini. Nah, di tengah-tengah dia menggerutu, pegawai-pegawainya berkata, tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Berbahagialah orang yang belum melihat namun percaya. Naaman ini diajar untuk percaya, diajar untuk yakin bahwa pertolongan Tuhan nyata atas hidupnya, bahwa perkataan yang disampaikan oleh Nabi Allah ini adalah perkataan yang berkuasa. Jadi belajar untuk percaya. Naaman ini pertama gusar, tapi dia belajar untuk merendahkan hati dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Elisa. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan. Akhirnya dia nurut. Dia terjun kepada sungai Yordan sebanyak 7 kali. Sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan menjadi tahir. Nama Allah dipermuliakan, melalui Elisa nama Tuhan ditinggikan. Coba kalau Naaman tetap berkata, tetap keras hati, tetap gusar, tetap marah-marah, tidak mau mendengarkan perkataan pegawainya, apakah dia akan sembuh? Enggak. Dia enggak akan menerima kesembuhan. Tapi karena dia mau memiliki hati yang diubahkan, hidup yang mau dipulihkan, dia belajar rendah hati, dia belajar percaya akan perkataan Nabi Allah ini. Dia akhirnya turun ke sungai Yordan dan membenamkan tubuhnya sebanyak 7 kali. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Nah, ini dia kuncinya. Bagaimana ketika kita menjadi berkat bagi orang lain dapat melihat bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita percayai adalah Allah yang berkuasa. Allah yang hebat. Melalui Elisa, nama Tuhan dipermuliakan oleh Naaman dan pegawai-pegawainya. Bahkan dia berkata di ayat yang ke-15, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Tidak ada keselamatan di bawah kolong langit ini selain di dalam Dia, Yesus Kristus. Jadi adik-adik harus bangga karena kita menjadi anak Allah. Harus bangga karena Tuhan memilih dan memanggil kita untuk menjadi anaknya. Dalam Tuhan ada mukjizat,
Di dalam Tuhan ada kesembuhan. Di dalam Tuhan ada perkara-perkara yang begitu luar biasa. Segala sesuatu yang mustahil di hadapan manusia menjadi mungkin di hadapan Tuhan. Cukup kita percaya, kita akan melihat bagaimana mujizat Tuhan bekerja di dalam hidup kita dengan sempurna. Jadi adik-adik, jadilah berkat dimanapun adik-adik berada. Biarlah orang-orang di sekitar kita melihat bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa. Dan belajarlah untuk merendahkan diri dan hati di hadapan Tuhan. Ketika ada hamba-hamba yang dipakai oleh Tuhan berkata dalam hidup kita harus menerima. Ketika kita mendapatkan teguran melalui hamba-hamba Tuhan, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Adik-adik harus belajar untuk rendah hati. Ketika adik-adik diberitahu oleh kakak-kakak pembimbing, diberitahu oleh kakak-kakak yang mengajar di sekolah minggu, adik-adik harus memiliki hati yang baik. Ketika tegur, milikilah hati yang baik. Jangan marah-marah, jangan malah menggerutu, tapi belajarlah untuk merendahkan diri dan hati di hadapan Tuhan. Ketika tegur, oh iya ya benar, tadi kakaknya bilang apa ya? Oh kakaknya negur aku di sini, kakaknya negur aku di sini. Kita tidak boleh marah kepada kakak-kakaknya, nggak boleh adik-adik. Tapi kita belajar untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, karena semuanya apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat itu menjadi gambaran siapa Allah yang ada dalam hidup kita. Kalau kita mengaku aku anak raja, ya kita harus berlaku sebagai anak-anak raja yang berwibawa, taat, setia, dan masih banyak yang lainnya. Jadi adik-adik, seperti belajar dari Naaman yang belajar untuk rendah hati dan menyatakan mujizat Tuhan, mari kita terus belajar untuk setia dan melihat mujizat Tuhan dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Oke adik-adik, kita mulai di minggu depan. Kita akhiri kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Kita berdoa, tutup mata kita, lipat tangan kita, dan tundukkan kepala kita. Allah Bapa yang baik, terima kasih buat sore hari ini. Engkau memberkati setiap kami dengan kebenaran firman daripada Engkau. Biarlah ya Bapa, kami belajar untuk memiliki rendah hati di hadapan Engkau. Biar ketika Engkau berkata dalam kehidupan kami melalui siapapun, kami menjadi orang-orang yang taat di hadapan Engkau. Tidak ada pemberontakan dalam diri kami, tapi biarlah ya Bapa, kesetiaan daripada Engkau tinggal selalu dalam kehidupan kami semua. Berkatilah seluruh anak-anak-Mu di mana mereka berada, berkatilah sekolah mereka, dan Engkau menyertai setiap langkah-langkah mereka. Anak-anak-Mu ya Tuhan, generasi-generasi yang akan Kau pakai untuk memuliakan Namu, berkati mereka semua untuk menjadi orang-orang yang takut hormat akan Engkau, mengalami ketaatan daripada Engkau, dan kasih daripada Engkau selalu ada dalam kehidupan mereka semua. Pertemuan kami kembali minggu depan dengan kakak-kakak yang lain buat kita bersuka cita dan bergembira di hadapan Engkau. Terima kasih ya Bapak, kita yang sudah berdoa berkata amin. God bless you adik-adik, kita ketemu lagi di minggu depan.